Nembe mau ada bikin sareng bendur. Sareng gurita teras-terasan. Jodoh emang gak kemana. Abi yang pamus wae. Habis sareng pamus 2 kali. Ya, sama Pamus 2 kali. 1 Nur perdana ya. Nembe. Aduh, kumaha ya? Iya mah KKGPAI. Iya. Satu praktisi. Abi guru kelas kali. Ya mohon berita guru kelas. Tadi permasalahannya apa saya nggak lihat semua. Minta slide yang tadi mungkin. Ada Ada kasusnya. di itu dah di LMS di Rukol, coba dibuka aja dulu. Oh, Ada keempatnya ada sih di sana. oh iya. Yang ditanyakan pertanyaannya tadi sama semua ya? Ya, tadi itu ada 4 kasus ya, Pak? 4 kasus tadi. Ya. Yang pertama yang kasus guru matematika ya. Ya. Yang ada guru pengganti ya. Mungkin Jadi di kopas salah karena doknya tidak. ya. Mungkin ku Abi coba dibacakan panggilnya punya cobian kasus yang tadi di apa namanya yang harus diselesaikan. Kasus yang pertama tuh kan ada guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit. Nah, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Nah, Ibu Eni itu baru 2 tahun menjadi guru SMP. Nah, beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Mungkin karena merasa guru baru, mungkin ya. Jadi seenaknya dan merasa bisa di ini mungkin ya, bisa dipermainkan mungkin gurunya seperti itu ya. Udah muncul ya tuh dari Bu Nur. Nah, tadi kan jadi si murid itu, si Vivi sama Natal itu bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Nah, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, itu di hari pertama mungkin ya Bu ya. Seperti itu. Nah, keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengalihkan rasa tidak dihormati Ibu Santi.
Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Mungkin itu ya Bu kasusnya. Tadi itu ada ininya ya, pertanyaannya dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Enggak mungkin Bu Rita, Bu Nur, sampai Pak Mus. Mungkin yang pertama itu mungkin ya yang menstabilkan identitas dulu mungkin ya Bu. Ya, ada 3 langkah ya Bu ya. Menstabilkan identitas. Tadi apa? Menstabilkan identitas. Dulunya Ya, gambarnya kadang nggak ada, mungkin jelek apa ya? apa Bu? Nggak ada. Jelek ya. Sinyal aja deh. Siapa? Kita juga agak kecil. Ada gambarnya. Suara Bu Rita mah emang kecil dari tadi juga. Oh, Yuk kita mulai ya. Ya. Berarti ya dalam kasus di atas langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Sepertinya udah ketiganya udah dilaksanakan ya. Yang Ya. pertama adalah menstabilkan identitas. Langkahnya dinu yang itu ya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahannya. Ada apa eta mah? Memperbaiki kesalahan non? Anu kedua teh validasi tindakan salah. Tindakan salah. Validasi. Kalau menstabilkan identitas mah kayaknya menumbuhkan rasa jujur mungkin ya Bu ya. Ya. Itu teh dilakukan ente gitu. Menstabilkan emosi Ya. tadi gitu ya. Ya. Mungkin yang itu Bu yang kalimat Ibu mendengar kalian ada masalah di kelas dengan Ibu Eni. Oh iya, berarti redaksinya yang itu kan Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Nah itu Ya. Mungkin pertanyaan gurunya mungkin yang itu Ibu mendengar. Ibu mendengar Kalian ada masalah gitu. Dan Ibu Eni apa yang bisa Ibu bantu gitu mungkin. Gitu. sok dilanjut. Ya. Yang kedua Tentang laporan Ibu Eni. Nih. Oke. Yang kedua validasi tindakan salah. Bu Santi memanggil Vivi dan Natali, kemudian menanyakan hal yang terkait dengan Bu Eni. Yang keesokan harinya itu Bu.
memper- Tiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan apa yang bisa Yang mungkin yang apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Yang itu mungkin Bu. Ya. Mengingatkan keyakinan yang sudah dibuat. mengingatkan menanyakan Keyakinan yang sudah dibuat. Bu. Ya. Gimana? Kayak bukan menanyakan, mereka itu mau diskusi membuat keyakinan. Ada. Jadi si Vivi dan Natali endingnya itu nanti kan diskusi membuat keyakinan, bukan menanyakan. Enggak, ini maksudnya kan menanyakan apakah perilaku itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan yang sudah mereka buat gitu. Ya, Iya. Nah, terus kemudian barulah mereka oleh Ibu Santi itu disuruh untuk jadi bagaimana gitu kalian untuk Kalian kan sudah memperbaiki membuat keyakinan gitu. Ya, seperti apa Jadi si Bu Santi itu mengingatkan kembali, Bu. Iya. Jadi di situnya Bu Santi mengingatkan kembali, Bu. Oh iya, mengingatkan. Oke. Keyakinan kelas yang sudah dibuat. Udah aja lah segitu ya. Masih banyak. Oke, suang diperbaiki lagi kalau masih ada waktu ya. Bu, punten. Ya, memang ini yang jadi kasus, maksudnya jadi kasus itu apakah di situ keyakinan kelas itu sudah dibuat atau belum? Kan si Vivi sama Natali itu kan menyadari bahwasannya perbuatannya itu kan memang etikanya itu tidak baik. Iya, sudah. Etika itu belum menjadi keyakinan kelas, terbukti di situ mau mengadakan diskusi terkait dengan keyakinan. Pak, kan di sini Tiat, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, ini artinya keyakinan kelas teh udah dibuat. Udah dibuat. Ya. Apa yang akan mereka Gitu. lakukan? Ada berarti terus ya setelah si Vivi dan Natali itu menyadari bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nah lalu Ibu Santi mengajukan melanjutkan kepada si Vivi dan Natali, sok atuh bagaimana cara untuk memperbaiki masalahnya gitu. Jadi kembalikan lagi kepada si Vivi dan Natali, kumaha ya carana supaya permasalahan yang kemarin itu dapat dibereskan. Nah, terus akhirnya si Vivi dan Natali memutuskan untuk mengadakan diskusi gitu. Oke. Ya. Oke, bungkus aja ya dulu. Nanti kalau ada usulan lagi boleh kembali lagi ke atas mundur ya. Ditambahkan ya Bu ya. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka sudah sesuai belum? Menurut Sepertinya sudah ya. Ya, kami saur abdi asa atos, tapi dah sudah sesuai. Ya tidak selaras nama tak acan paham pisan, tapi kita gali bersama. Nah, ini bareng-bareng. Sudah. Dipelajari bareng-bareng. Ya, dianggap sudah sesuai aja dulu Bu. Sudah sesuai. Ya. Sudah sesuai dengan yang dibuat. Ya. Langkah restitusi yang mereka usulkan yaitu mereka itu mengakui ya Bu ya,
sudah Ya, tidak yang sesuai pertama dengan ya. keyakinan kelas. Sudah mengakui. Mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas gitu ya, Bu Ya, Nur. siap. Sudah ada tadi Ya. ya. Mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai keyakinan kelas, Dengan keyakinan. kemudian mengusulkan bagaimana jika mereka Mengadakan diskusi. mendiskusikan ya. Boleh mendiskusikan, boleh. Mendiskusikan dengan teman dengan sekelasnya. teman-teman sekelasnya, Bu. Heeh. Dengan teman sekelasnya terkait penerapan keyakinan kelas. Ya. Di antaranya mungkin keyakinannya saling menghormati mungkin ya Bu ya. Ya, Ya, menghargai. tadi diskusinya Ya, menghargai, menghormati. Bungkus, jangan panjang-panjang Bu, besok dipanjangin sendiri. Yang penting waktunya 90 menit selesai. menghormati. Ibu-ibu biasa. Ibu mah kata-kata nanti nggak bisa disingkat. Ya, Jadi ditambah-tambah. Main bungkus aja Pak Mus. Bungkus. Ya, siap Pak Mus. Nanti diulas kembali nanti. Oke, Iya, siap. siap. Lanjut ya. Dalam kasus Tadi di atas teh. posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni? Ya mau posisi temannya. Penegur, penghukum. Apa? Membuat rasa salah. Membuat namanya. rasa bersalah. membuat rasa bersalah, Bu. Oh iya gitu. Soalnya kan suruh mengakui kesalahan berarti Oh membuat iya. rasa bersalah. Ayolah, Iya, tugasnya pembuatan dikerjakan. bersalah. Nanti Ibu ditegur. Tolong bantu Ibu ya. Oh iya benar-benar. Membuat rasa Iya betul. Posisi posisi pembuat rasa bersalah karena tuh jelaskan. Sudah Ya. dijelaskan Pak Mus wayah nanya ya Mas. Karena menegur dan akan melaporkan ke kepala sekolah. Nah, itu. Karena Bu Eni Menegur. dan Dan akan melaporkan. Menegur Vivi dan Natali. Menegurnya secara halus mungkin. halus dan membuat Mereka merasa bersalah. seolah-olah mereka paling bersalah. Nih. Ya. Merasa jangan paling Merasa, bersalah. Bu. Merasa iya. jangan paling, Bu. Mereka merasa bersalah. Tadi selain pembuat bersalah juga bisa sebagai teman, Bu. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Terus dalam Ibu kasus ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau pertanyaan kalian selanjutnya, tolong bantu Ibu ya. Nah, Ari anu tolong bantu Ibu ya. Nah, eta teh kan asa teman, eta teh. Iya, iya. Jadi Bu dua posisi, Bu. Boleh 2 posisi, Bu. Sama teman aja, Bu. Udahlah dulu, nanti ditambahin ya. Ditambahin ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Ayo Pak Hasan. Pak Hasan Mustoli. Oh, silakan Pak Kepala. Jika saya maka saya setuju dengan langkah gitu bukan? Ya, setuju dengan yang dilakukan Bu Santi. Yang telah kan sudah selesai dengan segitiga restitusi ya itu Bu Santinya. Bu Santi. Santi karena sudah sesuai dengan langkah segitiga restitusi. Oke. Bungkus. Kasus 1 selesai. Tuh. Sekarang
Kasus Kasus 2. 2. Kita kopas dulu. Iya. Sabrina, sok sambil saya kopas boleh dibaca, dibuka. Boleh. Enggak. Bu Rita mau baca enggak? Nah, sok ya aku abi dibacanya. Masuk. Kasus 2, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Orang salah, Bu. Penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Ya. Penghukum ya? Penghukum. Memerintahkan untuk melepas sepatu sih. Oh, Kayak satpam itu. Itu guru killer itu. Guru tapi killer. itu ada kalimat ini Bu, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat berarti ya merasa bersalah. Membuat merasa bersalah mungkin, Bu. Yang pertamanya ya. Soalnya udah Nih, salah. Melanggar peraturan kalau sekolah. membuat rasa bersalah, itu kata-katanya tidak kasar. Tapi Iya, pembuat menggunakan rasa bersalah mah sindiran. dengan lembut. Ibu sangat kecewa sekali. Bapak kecewa kok kamu pakai sepatunya nggak sesuai sih. Ya gitu mungkin ya kalau merasa bersalah. Oh, Iya, gitu. iya. Hukum atau penghukum ya. Atau penghukum. Langsung dihukum. Pemantau sih kalau kata saya mah pemantau. Soalnya didinya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau bukan sih? Kalau pemantau nggak menghukum. Bentar. Penghukum deh, iya, karena ujung-ujungnya kan itu dikasih hukuman yang melepas sepatu kan. Ya berarti langsung ini mah ada hukuman ya. Ya udah penghukum aja lah. Tapi asa kurang pas pisan kalau penghukum, soalnya kalau penghukum mah ujug-ujugnya salah deui tak itu gini kan. Kalau penghukum mah Nih, Merasa sekarang bersalah. Cek copot abi mah pemantau sepatumu. coba gerak. Itu loh. Copot sepatumu, silakan belajar Tapi kan tanpa di sepatu awalnya seharian. ada bahasa ini. Kita coba. Di awalnya kan ada bahasa ini nih. Yang mana? Kalau ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah. Segera yang mana sih? Iya yang tadi Bu. Oh, ketang. Tapi Bu, Pak Lukman itu tidak mau mendengar alasan si Neng Sabrina. Berarti penghukum ya? Ya, Baiklah. Neng Sabrina Minta kan maaf, alasan Bungkus. sampai meminta maaf, memohon ya. Iya. Waktunya mau habis, bungkus. Siap. Bungkus banget sih Bapak. kayaknya ya Posisi penghukum. versi sendiri gitu. Penghukum.
Indikatornya apa? Indikatornya Pak Lukman. Indikatornya karena Pak Lukman memerintahkan untuk tidak mau menerima alasan ya. Tidak mau Iya, menerima tidak mau. alasan dalam bentuk apapun dari muridnya, gitu mungkin Bu. Tidak mau menerima alasan Hmm. bentuk Apapun dan tetap memberikan hukuman. Iya. Ya, ya, gitu. Astagfirullah Dede. Sekali sayang. Itu calon Umi sayang. Dan tetap memberikan hukuman. Udah aja ya. Udahlah, nanti hukumannya mah Heeh. dijelasin nanti. Hukuman sehingga Sabrina malu ya. Merasa malu Iya, merasa seharian. malu. Seharian kan dia tidak pakai sepatu, kasihan. Sepatu, iya. Ya, Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kalau manajer, mungkin kalau manajer, apakah kamu yakin di sekolah kita memperbolehkan pakai sepatu selain hitam? apa yang kita yakini? Ya. Ya, bisa. Apa yang menjadi peraturan di sekolah kita? Mungkin gitunya. kalau yang manajer Iya, itu memakai segitiga restitusi langsung. di sekolah. Jadi ada 3 ucapan minimal. Iya, Ada 3 tahap. Iya. di sekolah kita Posisi. memperbolehkan pakai sepatu selain hitam, itu mungkin. Yang diajukan. Oh, berarti berupa kalimat pertanyaannya. Ya, 1. apakah kamu yakin? Mungkin. Apa keyakinan, apa peraturan kan gitu Mbak Rina? Apa peraturan yang ada di sekolah kita terkait warna sepatu? Jangan itu Bu. Apa Iya, tuh? yang itu dulu Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, Pak. Ininya ke warna Bisa. sepatunya dulu, Pak. Stabilkan identitas dulu atau stabilkan identitas dulu. Tuh, apakah kamu yakin Gimana? dengan yang memperbolehkan memakai sepatu? Ya, misalnya pertanyaan gini. Sekarang hari apa kok sepatunya warnanya beda apa gimana gitu. Ya, nanyain dulu Nah. ada aturannya emang gitu kali. Boleh. Ayo, ini betulen bingung. Stabilkan identitas dulu. Menstabil. Yang sepatu yang kamu pakai tidak Rasanya sesuai pakai apa? sepatu yang kamu pakai tidak sesuai dengan aturan atau dengan yang semestinya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nomor 1. Apakah kamu tahu peraturan di sekolah kita terkait warna sepatu? Apakah kamu yakin di sekolah kita memperbolehkan pakai sepatu selain hitam? Iya, boleh. Iya. Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin di sekolah kita memperbolehkan pakai sepatu selain Warna hitam. gitu mungkin? Itu langsung itu ya. Langsung ke menanyakan keyakinan. Iya. Iya. Terus yang stabilkan identitas, kemudian validasi tindakannya itu Nah, 3-3-nya harus ada. ya, kalau yang kedua berarti solusinya untuk Yang memperbaikinya, kamu Pak. yakin bagaimana cara memperbaiki permasalahan gitu. Nomor 2. Apa solusi yang bisa kamu tawarkan atau apa ya solusi yang akan kamu perbaiki? Yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki masalah ini. Ya gitu. Jadi, Memvalidasi tindakan salah ya yang kedua teh. Iya. jadi nyari solusinya apa? Perbaikannya yang harus dilakukan gitu, Bu. Jadi apa solusi yang bisa ditawarkan? Yang bisa kamu tawarkan
untuk memperbaiki permasalahan ini gitu mungkin Bu. Pula yang ketiga. Terus Terus apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terburu-buru lagi berangkat ke sekolahnya gitu. Mungkin misalnya pakai jawaban si anak teh alarm kayak atau apa gitu mungkin Bu. pasang alarm ya. Agar tidak Kadang-kadang gitu. udahlah gitu aja dulu ya. Ya, udah dulu gitu aja. Coba ulangi. Jelaskan. Yang pertama validasi tindakan dulu. Apa namanya? Stabilitas identitas. Wow, bagus sekali sepatumu. Apakah boleh digunakan untuk sekolah? Oke, kita tambahkan ya. Tuh. Itu untuk yang pertama, stabilkan identitas. Udah. Stabilkan identitas itu ya. Kemudian untuk validasi tindakan, kamu sudah tahu apa belum bukankah semua siswa menggunakan sepatu, gimana caranya? Apakah di sekolah kita bukankah di sekolah kita ada peraturan bahwa semua siswa harus menggunakan sepatu berwarna hitam? Itu mungkin. Ya boleh. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, apa solusi? Itu keyakinannya, solusi atau keyakinan. Berarti iya masukna kanu katilu meureunna. Iya. Tuh ya. Ya, sudah. Udah ya. Ya, jadi yang pertama ini stabilitas identitas ya. Oh, sepatunya bagus sekali ya. Apa kamu yakin sekolah kita memperbolehkan? Terus yang kedua, validasi kesalahan. Bukankah di sekolah kita ada peraturan bahwa siswa harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi dia sadar bahwa orang teh salah geuning gitu sebenarnya nama. Terus yang ketiga non jadi teh yang ketiga solusinya. Ini suara sudah menanyakan keyakinan. Apa solusi yang bisa kamu tawarkan, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terburu-buru. Udah ya, bungkus siapa ya? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan, nilai disiplin diri, Bu. Disiplin. Kemudian harus berkomitmen, Bu. Tidak ada ketimpangan. Masih tadi disebut teh. Ya kan warna hitam saja kan biar untuk pas saya geuningan tidak ada kesenjangan maksudnya gitu, Bu. Meminimalisir kesenjangan. Keseragaman. Berempati, tidak ada perbedaan. Empati. Tidak meminimalisir kesenjangan sosial. Gitu aja. Iya. Cukup. Komitmen, Bu, komitmen. Terus komitmen. Apalagi tanggung jawab juga, Bu. Jadi si anak teh punya tanggung jawab sama peraturan yang sudah dilakukan. Tanggung jawab.
Ada lagi? Udah kayaknya. Udah cukup. Udah. Bungkus. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ayo Pak Kepala. Memberikan Sikap kita terhadap Pak Lukman ya. memberikan arahan kepada Pak Lukman, gitu kan? Atau bagaimana? Ayo, ada yang lain. Tadi apa ya? Lamun Bagaimana? jadi kepala sekolah, tah guruna aya nu jiga kitu rek dikumaha ku urang meureun kitu. Ya. Karena tindakan yang diambil Pak Lukman itu belum sesuai dengan segitiga restitusi, setengah segitiga restitusi, Ya, maka sebaiknya Pak Lukman dikasih tahu diberitahu cara menangani pakai H itu tahu, diberi tahu. Iya. Cara menangani murid yang bermasalah. Ya. Yakni dengan cara segitiga restitusi. Udah cukup lah. Dengan apa namanya itu? Kontrol segitiga restitusi. Dengan menerapkan dan apa yang terkait posisi guru. Karena sesuai dengan maka sebaiknya Pak Lukman diberitahu cara menangani murid yang yakni dengan menerapkan sebagai teman atau manajer terlebih dahulu, mungkin gitu memposisikan diri jangan sebagai penghukum, Iya. tapi diposisikan atau Memposisikan diri sebagai teman dulu. sebagai teman dulu, kemudian menjadi manajer. Itu ya, itu ya. Ya. bungkus. Masih banyak kasus. Kasus dua deui. Jadi asa pengacaranya ya teh banyak kasus. Waktunya berapa menit lagi? Ini sampai jam berapa sih Pak? 9 ya? Enak jam 8. Jam 9 kurang 3 menit. Oke, sang kopas lagi kasusnya, kasus 3. Ibu Dani. Ibu apa bapak ini teh kok Dani namanya ya? Daniati mungkin Bu. Oh, Nia Daniati. Mangga Bu Rita baca. Ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Ini suka tinggal Ibu. Masa? Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya.
Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali diperhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Saya capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, Iya, pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? membuat orang merasa bersalah, Bu. Membuat orang merasa bersalah. Tandai dari kalimat, gimana ya kamu Fajar? Kamu tidak kasihan? Jangan terlalu panjang ya, Bu ya. Apa pasti dijelasin. Yos, Gimana kamu Fajar? kamu tidak kasihan sama ibu? Sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tewe lah nya sakit tuh. Dah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nya. Bu ada lagi nggak itu sih? Posisinya sebagai teman Posisinya bisa kayaknya nggak? teman juga bisa, Bu. Sebagai teman, menurut Yang masih Yang mana? Bu posisinya. posisi Posisi sebagai nomor teman, 1 membuat merasa bersalah. No ada nih. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Baik, perhatikan. Eta teman. ya. Ya, sebagai teman bisa, Bu. Dilihat dari kalimat. Ya, dilihat dari kalimat. Ayo Fajar, makanya perhatikan. Jangan tidur-tidur. Jangan tidur-tiduran. Geus lah kayak diedit deh ya. Ya. Tidur-tiduran. Oke. Terus, ini udah ya. Nah, ya Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Fajar pun mulai Tidak tahu, Bu. Ya, hal ini Kayak ya pada Fajar. penguasaan mungkin. Kalau kesenangan sama kebebasan, Apa kebebasan karena dia merasa tidak suka dengan cara mengajar Ibu Dani, tapi asa teu aya redaksi etanya. Udah, Bu. Tapi bisa jadinya ya itu kayak yang nggak suka kan kali. kesenangan kayaknya ya Bu ya. Jadi kayak Fajar teh malah tidur-tiduran, tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya gitu. Iya. Kasih sayang juga kayaknya butuh deh. Iya. Butuh perhatian kayaknya mah nih. Aku. Satu, kebutuhan kebebasan. Terlihat Fajar kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin gitu ya. Iya. Mungkin karena cara terlihat dari sikap Fajar gitu. Terlihat Fajar kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Apa udah segitu aja? Iyalah. Iya Bu, segitu aja dulu Bu. Nanti dikembangkannya Bu. Ya, mungkin yang ada males-malesan ke depan gitu. Oh, malah tidur-tiduran gitu kan? Iya. Tiduran. Dan acuh tak acuh. Mengikuti pelajaran. 2,
kasih sayang Bu, perhatian. Bisa jadi dia begitu Kasih sayang dan perhatian. ya, bisa jadi karena pengen diperhatikan Cinta dan kasih sayang. kebutuhan kita. Jadi jika anu caper katanya. Iya. Itu Iya. pengen ini Fajar terlihat ingin mencari perhatian. Mencari perhatian. Ya. dari Dengan jawabannya anu eta tidak tahu Bu ya. Iya. Nah, ada lagi kebutuhan apa lagi ya? Cukup lah Bu sepertinya Bu. Cukup. Iya. Kesenangan berarti dia tidak senang belajarnya. tenang Iya, aja. kesenangan boleh. Terlihat dari tidak Fajar kurang tidak respon gitu ya terhadap pembelajaran gitu. respon dan tidak konsentrasi. Yes. Tidak respon, Tidak respon dan antusias Yes. dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Dah ya, Dah. Ya. bertahan hidup yang eta makan hite. Oke, lanjut. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pemantau. Memantau berarti lebih mengawasi ya Bu. mengawasi Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tak itu, ayo pemantau. Fajar, apa yang telah kamu lakukan? Apakah sikapmu ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Pertanyaan. Seperti itu, tahukah kamu bagaimana konsekuensinya? Itu mungkin ya. Kalau Bu, Ya, Bu Dani. 1. Fajar, Fajar. Jempol. Fajar. Apa tadi? apa yang kamu lakukan? Kamu teh kunaon gitu? Kamu teh kunaon kalah sasarean wae gitu. Kamu apa? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu Ya kamu. tidak memperhatikan Ibu? Apa yang kamu lakukan? Ini sebenarnya lebih kenapa? Lebih ke iya. Kamu lakukan? Fajar. Kenapa kamu tidak memperhatikan gitu? Iya lebih ke situ. Ya, begitu kan acuh tak acuh tiduran berarti kan tidak memperhatikan iya namanya. Iya lebih ke situ. Kamu Tidak memperhatikan Ibu. perhatikan. 2. Kedua, apakah sikapmu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Mungkin. Ayo kamu. Dengan kesepakatan kelas kita. Mungkin kalau secara personal, kamu kenapa? Apa kamu ada masalah? Gitu saya. Apa kamu kurang sehat? Yang ketiga, bagaimana konsekuensinya? Lebih ke situ, Bu. Ya. Tahukah kamu bagaimana konsekuensi gitu, Bu? Ya. Bagaimana konsekuensi apabila kamu tidak memperhatikan pelajaran Ibu misalkan? Tidak memperhatikan. Tuh udah ada peringatan.
Wow, tidak. Aduh, belum selesai. Kan ke PR ku pamus hiji. Ya, Ini bari can dibagi-bagi. Saha nu bade ieu? Jadi Bu, jadi Apabila Anda adalah kepala sekolah, bagaimana tindak lanjut Anda? pastinya memberikan masukan, Bu. Memberikan masukan ke Bu Dani. ya Mencari informasi tentang penyebabnya. bisa juga pendekatan secara pribadi gitu ya. Iya. Pendekatan juga bisa. Dah, Udah aja, bungkus. udah ya. Ya, kita dulu dulu. Iya. Tinggal kasus yang Last Pasti yang case. iya. Ini gimana Ini. nih? Disuruh masuk gimana ya? Dulu itu ini kan diskusinya di jawabannya dulu Bu, langsung jawabannya aja Bu. Yang nomor 1 Bu, nomor 1 Bu. Anto dan Lino kan tadi ya. Sok, Di TT. tos pernah baca Can, abi Can baca euy. Ya, tadi sekilas sih baca. Pastilah Sok atuh ari anu tos pernah baca yuk suang langsung eusian. Penuh sesi kontrol yang dipraktikkan kepala sekolah. Apa yang diperhatikan oleh kepala sekolah? manajer Bu, manajer. Tentang manajer pastinya ya. Ya, Mengarahkan. 1 manajer. Manajer. ya. Dengan cara mengarahkan Dino untuk memperbaiki memperbaiki kesalahan. kesalahan gitu lah. Ya, Mengarah. nomor 2 langsung. Mengarahkan Aduh, keheula. memperbaiki kesalahan. Oke, tos langsung itu. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Yang disuruh menjahit itu ya? Tadi Menjahit. maca. Tentang menjahit. Ada itu tuh. Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Disuruh menjahit katanya tuh sama Bu itu menjahit. Mana saya tahu tentang menjahit. Jadi karakter Dino dikuatkannya itu Bu diberikan tanggung jawab Bu. Diberikan tanggung jawab. Bu lah. Tos lah Silang ayeuna nu ka eta. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Tanggung jawab Bu, Tanggung jawab. tanggung jawab, mandiri. Harus mandiri karena tadi harus menjahit baju sendiri. Komitmen. Terus Harus punya komitmen ya. komitmen. Dah, Oke. bungkus. Nah, Bungkus. Udah ya? nah, Dah. Kontrol diri. Siap. Kayak hiji deui kagok. kontrol diri. Kagok hiji deui hoyangan ngiring pamus kedap. Ya, Kontrol diri. Nama lah. Sakayana tangtoskeun. Anjing. Sudah ini ya. Heeh. Anu janten ieu saha ieu tangtoskeun heula. Anjing anu janten ieu naon? Nu ngadamel PPT saha? Bu Wina. Semua Saya presentasi aja lah. Membuat PPT. Dibagi jasa Bu, dibagi-bagi kerja. bagi-bagi we nya. Oh, Biasa sok atuh. gitu. Berarti sakasus hijinya. Tapi Ya. kan anggar maksudna teh kan anggar ketek kedah dikempelkeun di salah satu gitu yang untuk membereskanna penjatnya Operator. siapa gitu. Operator Pak Mus ya. Pak Mus we, operator nanti plus PPT. Pak Mus ya, sanggup nggak Pak Mus? Jadi itu aja apa namanya yang menyampaikan materi apa? Ya udah yuk. Atuh kieu we entos we ku Ibu Wina nya. Abi nu kamari entos. Ya, Nu nyobian kamari artinya. entos saha? Ya, pembuat PPT Ibu Wina. Ya, meskipun kan Nyanyinya. semuanya bikin tapi nanti di-share ke Ibu Wina untuk disatukan gitu. Disatukan ya, iya siap. Ya, Berarti pembuat PPT dan operator ya. insya Allah siap. Terus moderator bade saha?
Abi lah. Biasa nama Bu Rita, spesialis moderator. Oke, Ibu Rita. Berarti narasumber abdi deui sareng pamusnya. Ya, Ya, siap. Ibu Nur kan pintar nyariosna gitu menjawab pertanyaan teh Ibu Nur gitu sama Pak Mus. Abi mah teu bisa, Bu. Kudu maca. Abi mah ngajawab teh pondok nyogok tos we gitu. Sampai abi ge Nur Singkat padat jelas gitu. Heeh, singkatnya mau tos gitu. jadi ari dina otak mah aya keneh ngan hese diucapkeun ya, Bu gini. ya. Nah, untuk pertanyaan dan menjawab mah nantilah kita bareng-bareng aja ya. Ya, siap. Masing-masing membuat pertanyaan satu atuh heula nya. Ya. Dan Pertanyaannya jawabannya. lebih ke kumananya punya etanya. Liurnya. Tanggapan Bu ya. Heeh. Tentang Waktunya habis nih. Ya udah, yuk bolehlah Oh, iya. kita langsung masuk ke sana. Mana Ya, sih siap, main siap. roomnya leungit? berarti kembali ke WA ya. WA ada itu tadi. Aduh, mana nih WA? Mana Oh, deh sih, WA? tahu aja. WA nanti kebuka nih. Aduh, Bu Wina. Lami ya. Moir. Muter-muter. Join. Yuk bertemu lagi di main room. Assalamualaikum.